بسم الله الرحمن الرحيم بغير عمد ترونها. Allah telah menciptakan langit-langit tanpa tiang. Tanpa tiang kalian melihatnya. Kalian melihatnya. Baik, di sini kita tahu bahwasanya langit bertingkat-tingkat dan ini semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Namun langit tersebut Allah ciptakan bi ghairi amadin tanpa tiang. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya tanpa tiang ya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya tiang tersebut ada namun tidak terlihat. Namun tidak terlihat. Kalau kita i'rab, kita mengatakan bi ghairi amadin tarawunaha. Nah, kalau i'rabnya maka amadin tarawunaha ini adalah na'at ya. Ini adalah sifat, man'utnya kembali kepada amadin, kemudian ha tarawunaha kembali kepada amadin. Ini secara bahasa. Bi ghairi amadin tarawunaha yaitu Allah menciptakan langit-langit tanpa tiang yang kalian melihatnya. Artinya tiang tersebut ada namun tidak terlihat. Pendapat yang kedua, tiang tersebut benar-benar tidak ada. Benar tidak ada. Dua-duanya diriwayatkan dari sebagian salaf. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan kenyataan wa yumsikus sama ya. Dan disebut dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menahan langit ya. Sehingga langit tidak jatuh di atas muka bumi ya. Allah menahan langit dan kenyataannya memang kita tidak lihat tiang-tiang tersebut. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Ya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir, dirajihkan oleh Ibnu Katsir. Oleh Ibnu Katsir. Di antaranya kemudian Ibnu Athiyah. Kemudian di antaranya Sa'di. Ini lebih cocok ya karena tadi bahwasanya langit dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh di bumi ya. Jadi yang benar langit tegak tanpa ada tiang sama sekali. Kalau dalam kondisi seperti ini maka i'rabnya bi ghairi samawati bi ghairi amadin tarawunaha ya, hanya kembali kepada samawat. Kembali kepada samawat, kemudian tarawunaha i'rabnya adalah hal. Hal kembali kepada samawat. Sahibatul halnya. Ya. Ini bagi yang tahu i'rab. Ya, taib. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Kemudian kata Allah wa alqa fil ardi rawasiya ya, rawasiya antamida bikum. Wa basta fiha min kulli dabbah ya. Sebelumnya kita ingin ingatkan tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat Allah yang sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah tentang langit. Yang bagaimana langit tersebut megah, ketibakan berlapis-lapis bahkan 7 lapis yang semua itu tegak di atas bumi ya, tanpa ada tiang sama sekali, ya. Kita aja kalau membuat rumah yang besar harus ada tiangnya ya. Belum lagi kalau ada ketidakseimbangan, ada yang agak turun, ada yang agak naik, ada bolongnya. Tapi langit luar biasa, begitu luasnya, begitu kokohnya ya. Dengan beratnya berisi dengan benda-benda langit, namun tidak ada celahnya sama sedikit pun ya. Hal tara min futur, tidak ada celahnya sama sekali. Kemudian kokoh dan tanpa tiang, dan itu yang menakjubkan. Dan ini ada sedikit faedah yang bisa kita ambil bahwasanya ya, saya sering sampaikan faedah akidah ya. Ya. Bahwasanya bumi ya
langit ya. Ini bumi. Bumi. Ini langit ya. Kita tahu bahwasanya langit di atas bumi. Kemudian langit lebih besar daripada bumi. Namun ya sebentar. Langit di atas bumi, namun langit lebih besar daripada bumi. Kemudian langit tidak butuh kepada bumi. Tiang dari bumi. Kenapa? Karena Allah yang memegangnya. Baik. Kita ingin menyampaikan karena sebagian ahlul bidah ketika menolak Allah di atas, ya mereka memakai logika. Dan ini disampaikan oleh Ar-Razi dalam kitabnya As-Taqdis. Kata mereka, kalau Allah di atas, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Karena yang di atas butuhkan kepada yang di bawah. Dan berarti yang di atas dinaungi oleh yang di bawah. Ini logika mereka. Kemudian yang di atas butuh kepada yang di bawah. Seandainya kalau arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Maka dibantah oleh para ulama dengan logika sederhana. Ya, jadi saya ulangi logika mereka, Allah di atas, tidak masuk logika mereka. Kata mereka, kalau Allah di atas, berarti lebih kecil daripada arsy. Berarti arsy itu menaungi Allah. Ya. Yang kedua, Allah butuh kepada arsy karena di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Kita bilang logika antara bumi dengan langit. Langit lebih luas daripada bumi. Langit di atas bumi. Namun, langit lebih besar daripada bumi. Dan langit tidak butuh tiang dari bumi. Kalau antara benda dunia saja, yang di atas tidak mesti lebih kecil, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allahu Akbar, yang langit dan bumi sangat kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, bahwasanya bumi dalam genggaman Allah, kemudian langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Justru langit dan bumi dalam genggaman Allah, dipegang oleh Allah. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah memegang langit dan bumi agar tidak jatuh. Bagaimana kemudian seorang bayangkan kalau Allah di atas, Allah lebih kecil, Allah butuh kepada tempat. Ini semua khayalan yang diagungkan oleh sebagian orang untuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesalahan fatal. Ya, sementara kita lihat antara bumi dan langit saja bisa tidak demikian, apalagi antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara al-khaliq dengan makhluk. Antara pencipta dengan makhluk. Allahu Akbar. Lah alam semesta ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai bisa berpikir dalam benaknya kalau Allah di atas berarti Allah kecil, Allah diliputi oleh areal, Allah dinaungi oleh areal. Ini kesalahan orang berpikir, kemudian jangan menjadikan kemampuan kita tidak berpikir, kemudian kita menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentakwil bahkan menyesatkan yang lainnya. Sampai mengatakan kalau mengatakan Allah di atas berarti sesat dan yang lainnya. Ini adalah kesalahan fatal hanya karena otak tidak sampai kemudian menolak ayat dan menyesatkan yang lainnya. Wallahu musta'an. Kita lanjutkan, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah melempar di bumi, wa alqa itu menempatkan. Allah menempatkan ya, di bumi. Rawasiya maksudnya rawasiyat gunung-gunung yang kokoh ya. Untuk apa? Agar bumi tidak menggoncangkan kalian. Baik. Di sini Al-Qur'an menyebutkan fungsi gunung, ya. Fungsi gunung. Apa fungsi gunung? Adalah untuk ini tadi, agar bumi tidak menggoncangkan kalian. Dan ini di antara satu i'jazul Quran, di antara mukjizat Al-Quran, bahwasanya di antara mukjizat Al-Quran tentang gunung. Tentang gunung ya. Ternyata ada mukjizat Al-Quran, ternyata informasi Al-Quran, gunung itu ya seperti pasak ya. Seperti pasak. Autada ya.
Pasak ya. Pasak itu paku ya, paku. Kalau kita paku biasanya kan kalau kita bikin kemah ada pasaknya, ada pakunya. Nah, pakunya kita paku, maka yang terlihat di luar cuma sepertiganya, yang menjulang ke dalam 2/3-nya, atau yang keluar cuma sedikit, mungkin cuma 1/10-nya, di dalamnya lebih dalam, agar semakin kokoh, semakin menjulang ke dalam, maka dia semakin kokoh. Dan itu tidak tergambarkan oleh banyak orang ketika zaman dahulu, apalagi 1400 tahun yang lalu tatkala Al-Qur'an turun. Sebagian orang menyangka namanya gunung itu sekedar letakkan di atas bumi. Ternyata tidak, ternyata dia punya akar yang menjulang ke dalam. Ini baru diketemukan oleh para pakar geologi dari Amerika, dari Jepang ya. Setelah ratusan tahun atau ribuan tahun setelah Al-Qur'an menyatakan demikian. Jadi ternyata gunung ya seperti pasak. Jadi kalau ada gunung, ini bumi, ternyata dalamnya ini menjulang lebih jauh ya. Lebih jauh. Ini akarnya lebih dalam daripada atasnya. Akarnya lebih dalam dari atasnya. Dari atasnya. Contoh seperti Gunung Everest atau Gunung Himalaya, atasnya 9 kilo, dalamnya 125 kilometer. Ya, sampai sekitar 10, 11 belasan kali lipat ya. Atasnya cuma sampai 9 kilometer Gunung Himalaya, dalamnya 125 kilometer. Ya paling tidak sepertiganya atau lebih daripada itu. Yang ternyata gunung demikian. Gunung demikian. Nanti akan kita jelaskan apa fungsinya ya. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayat ini ya, gunung adalah pencegah goyangan. Pencegah goyangnya bumi. Pencegah goyangnya bumi. Kenapa bisa demikian? Para pakar menjelaskan dari beberapa sisi ya. Di antaranya ya kata mereka, gunung setelah diteliti ternyata pertemuan dari lempengan bumi yang bergerak. Jadi di bumi ada lempengan bumi yang sering bergerak, kemudian tabrakan. Ketika tabrakan, maka yang satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Ya, yang kuat menjulang ke bawah, jadilah akar gunung, yang naik ke atas menjadilah gunung. Ya, itu proses terjadinya apa? Terjadi gunung tabrakan lempengan. Yang lempengan-lempengan ini banyak terjadi di beberapa daerah ya, di permukaan bumi, sehingga fungsi ketika lempengan tersebut bertemu, maka seakan-akan ada paku yang mengikat dua lempengan tadi ya. Yang seandainya kalau tidak terjadi gunung, maka akan terjadi kehancuran ya, kemudian goncangan luar biasa yang dahsyat. Karena terjadi pasirnya gunung tadi, seakan-akan ini pasak yang memegang lempengan-lempengan seperti papan-papan yang terikat, sehingga gerakannya terhenti ya, tidak menjadikan artinya gerakannya tidak menjadikan bumi bergoyang ya. Di antaranya tadi gunung menahan, fungsinya mengunci atau memasak, seperti memaku lempengan-lempengan bumi. Sehingga akhirnya gerakannya bisa terhambat. Yang kedua ya. Yang kedua di antara fungsinya, saya baca menurut mereka mengatakan bahwasanya lempengan bumi berada di atas cairan ya. Yang bergejolak di dalamnya ya. Ini mungkin saya bisa salah, bisa dicek dalam ilmu geologi ya. Mungkin saya salah, mungkin saya benar ya. Di dalamnya ya. Yang di antara fungsi tatkala ada pasak ke dalam, ya ini mencegah gerakan tersebut karena pasaknya menjulang ke dalam, masuk ke dalam cairan tersebut sehingga menjadikan bumi tidak banyak bergerak. Wallahu alam bisawab. Kalaupun ini pun tidak ada, tetap kita beriman dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi alhamdulillah kita bisa baca, ditulis bahkan banyak di internet tentang masalah ini, tentang bagaimana fungsi gunung yang mencegah terjadinya goncangan dalam bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.